Shalom, berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari 2 Samuel pasal yang ke-5. Nah, kalau saudara ingat pertemuan terakhir kita bahwa dinasti Saul sudah selesai, lalu Daud dengan mulus itu naik tahta. Dan di pasal yang ke-5 dari 2 Samuel ini, kita akan menemui bagaimana sebuah peristiwa Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu Daud juga merebut kota Yerusalem dan mengalahkan orang Filistin. Nah, kisahnya seperti apa supaya kita bisa mengambil manfaatnya, nilai-nilai dan intisari kehidupan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan dari pembelajaran kitab ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta pengurapan dari Tuhan supaya kita mengerti seluruh kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu. Kami rindu akan lawatan-Mu. Engkau Allah yang kami nanti-nantikan. Oralara basya kaya ralara basyando. Iralara payara lara basyandalara. Haleluya Yesus. Iralara basya kalara payara. Inalara pasyakalara. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerinduan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Jesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
bertahta di hidup kami. Kami mau bersamamu senantiasa menikmati keindahan, menikmati berkat-berkat-Mu ya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Sungguh kami akui Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk kami semuanya. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang taat setia, hidup sesuai dengan firman-Mu, melakukan segala perintah-perintah-Mu, memberikan hidup hanya kepada Tuhan, maka Engkau akan menyertai anak-anak-Mu. Seperti gambaran bangsa Israel, kalau mereka taat dan setia, melakukan semua perintah Tuhan, maka Tuhan akan membuat mereka menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, ditakuti oleh musuh-musuh, dan menjadi kesaksian kepada banyak bangsa bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup. Demikian pula dengan kami anak-anak-Mu. Kalau kami hidup taat dan setia, melakukan semua perintah Tuhan, maka kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus Kristus Tuhan kami yang menyertai kami, yang berdaulat atas hidup kami adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita persiapkan bacaan kita hari ini saudara. Materi hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-5. Perjanjian Lama halaman sekitar 334. Nah saudara, pada pasal yang ke-5 dari 2 Samuel ini, kita akan melihat bagaimana Daud betul-betul menjadi raja atas seluruh suku di Israel. Seperti kita ingat dalam pelajaran kita sebelumnya, Daud itu sebenarnya diurapi untuk menjadi raja itu 3 kali. 3 kali. Yang pertama, ketika dia ada di rumahnya, di rumah Isai, ayahnya. Itu dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Bagaimana Saul sudah mulai ditolak Tuhan. Maka Tuhan harus mencari pengganti Saul itu siapa. Nah oleh Nabi Samuel diutus Tuhan
untuk datang ke rumah Isai di Bethlehem, mengurapi anak Isai yang bernama Daud. Disitulah pertama kali Daud diurapi menjadi raja. Dipersiapkan oleh Allah menjadi raja pengganti Saul. Yang walaupun secara de facto Saul masih hidup, tetapi Daud sudah dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di pasal yang kedua dari 2 Samuel, Daud itu ditetapkan, dilantik menjadi raja untuk suku Yehuda. Suku Yehuda. Dari satu suku ini, Daud diakui sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Karena bagi Daud, pengakuan atas seluruh Yehuda menjadi kerajaannya, itu menyatakan bahwa dia diurapi Samuel dan sekarang sudah mulai memerintah. Itu yang kedua, diurapi oleh sukunya, suku Yehuda. Lalu yang ketiga, saudara, pada pasal yang kita pelajari ini, Daud dilantik menjadi raja seluruh Israel, 12 suku Israel. Nah, nanti kan kita melihat bagaimana Daud sampai bisa diurapi menjadi seluruh 12 suku Israel itu. Dan tindakan apa yang dilakukan? Memperkokoh kerajaannya. Mari kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika apa? Ketika Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat 1, saudara. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ini sebuah pengakuan dari seluruh tua-tua Israel kepada Daud. Bahkan ketika Saul masih memerintah pun, mereka sudah percaya Daud akan menjadi raja berikutnya di Israel. Dan bukan hanya sebagai raja. Tadi dikatakan bahwa engkaulah yang akan menggembalakan umat Allah, yaitu umat Israel. Sedemikian besarnya kepercayaan 12 suku Israel kepada Daud sehingga mereka mengatakan hal yang seperti itu. Ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Atas pengakuan dari tua-tua Israel. Dan atas kesediaan Daud dan kesiapan Daud menjadi raja seluruh Israel. Maka tibalah pengurapan raja datang kepada Daud. Atas seluruh Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Ya, 7,5 tahun dia memerintah di Hebron atau suku Yehuda. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi lengkaplah. Suku-suku Israel mengangkat Daud, mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Wow. Ini adalah penggenapan atas janji Allah kepada Daud. Ketika apa? Ketika dia diurapi oleh Samuel. Bahwa pucuk pemerintahan kerajaan Israel akan beralih dari Saul kepada Daud. Kemarin kita pelajari bagaimana keturunan Saul sudah mulai habis. Sudah mulai tidak ada lagi. Dengan demikian maka orang Israel melihat bahwa inilah saatnya. Daud harus diangkat menjadi raja atas Israel bersatu. Yaitu 12 suku. Ini bagian pertama, saudara.
Dari apa yang kita pelajari, sebenarnya syarat untuk menjadi Raja Israel terpenuhi dalam diri Daud. Mari kita lihat saudara. Dari apa yang kita baca ini. Orang Israel mengakui tentang wibawa Daud. Bagaimana sejak dia masih muda memberikan kemenangan orang Israel atas orang Filistin waktu mengalahkan Goliat. Israel tahu persis bahwa Tuhanlah yang memberikan wibawa ilahi kepada Daud. Sampai-sampai musuh besar Israel takluk pada waktu itu. Hanya oleh ketapel Daud. Jadi syarat menjadi raja atas kewibawaan dalam diri Daud terpenuhi. Lalu berikutnya saudara. Daud bukan hanya memiliki postur atau wibawa raja. Tetapi pengakuan atas tua-tua Israel itu penting sekali. Saudara, kalau kita belajar sejarah Israel, untuk menjadi pemimpin atau raja bagi orang Israel itu tidak mudah. Mengapa? Salah satu syaratnya, seluruh tua-tua Israel harus setuju bahwa seseorang diangkat menjadi raja atas mereka, itu semua harus setuju. Dan saudara lihat, tadi dikatakan ya, seluruh tua-tua Israel datang ke Hebron. Ini menunjukkan pengakuan atas seluruh suku bahwa Daud sudah saatnya menjadi raja. Yang ketiga, Daud tidak hanya menjadi raja bagi orang Israel, tapi dikatakan menggembalakan umat Tuhan. Ini persis sekali persiapan kehidupan Daud sebelum diurapi oleh Samuel di rumah ayahnya, itu Isai. Apa itu? Dia menggembalakan kambing dombanya di padang rumput. Daud bukan hanya dijadikan raja secara politik, tetapi Daud juga menjadi gembala atas umat Israel. Oh, terbukti kok saudara. Bagaimana Daud mengungkapkan isi hatinya yang ditulis dalam Mazmur yang luar biasa itu. Itu menjadi bacaan wajib bagi orang Israel. Kalau mereka datang kepada Tuhan, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, kalau mereka memuji dan menyembah Tuhan, semuanya ditulis oleh Daud. Semua isi hati Daud dari seorang gembala ya, dikeluarkan lewat mazmur-mazmurnya. Saya bisa katakan bahwa Mazmur Daud ini adalah tuntunan bagi para gembala, bagi domba-dombanya. Sah, ya. Tadi dikatakan, engkau bukan hanya menjadi raja, tapi engkau yang harus menggembalakan umatku Israel. Tuh, di ayat yang kedua tadi. Ya. Lalu yang keempat, saudara. Ini yang penting sebagai seorang raja. Daud itu memiliki perencanaan yang matang. Perencanaannya matang. Dia punya pemikiran jauh ke depan, bahkan melampaui zamannya. Salah satunya apa? Mari kita lihat di perikop yang berikutnya. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem. Dari Hebron ke Yerusalem. Menyerang orang Yebus. Karena pada waktu itu Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Yebus. Penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Orang Yebus menghina Daud. Kamu raja baru dilantik, mau berusaha merebut Yerusalem dari orang Yebus. Gitu. Hei Daud, bahkan orang buta dan timpang pun akan mengusir engkau. Mereka akan mengalahkan engkau. Kira-kira seperti itu. Apa kata Daud? Ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi Yerusalem itu kota yang diduduki oleh orang Yebus. Daud merebutnya, dianggap remeh oleh orang Yebus, tetapi Daud mampu merebutnya. Lalu di pusat kota Yerusalem itu disebut sebagai kota Sion. Ya, kota Sion. Nanti akan terkenal dengan sebutan kota Daud.
Mengapa? Karena Daudlah yang merebut Yerusalem dari orang-orang Yebus. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Kata-kata siapa yang bisa memukul kalah orang Yebus lewat saluran air, artinya begini. Siapa yang berani mati? Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya, hai orang Israel, untuk merebut Yerusalem dari orang Yebus? Dia yang akan menjadi pemimpin. Ya. Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, ia harus masuk lewat saluran itu. Artinya yang berani mati. Yang berani mempertaruhkan nyawa. Lewat saluran artinya muncul dari saluran langsung memukul kalah orang Yebus. Dan itu terjadi, saudara. Dan itu terjadi. Ayat 9. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Jadi Yerusalem identik dengan orang-orang Sion. Ya, orang-orang Sion. Nah, disitulah Daud itu mendirikan pemerintahan kerajaannya. Dan nanti pada saatnya, saudara, Yerusalem juga menjadi pusat keagamaan bagi orang Israel atau orang Yahudi. Ya. Disebutnya kota Daud karena Daud yang merebut. Ia memperkuas kelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. So lihat poin yang keempat tadi. Ya, Daud memiliki perencanaan yang besar dan luar biasa. Dan terbukti, saudara. Rancangan Daud, tindakan Daud merebut kota Yerusalem dari orang-orang Yebus. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa Daud sudah mulai menancapkan kekuatan dan kekuasaannya. Dan diperlihatkan kepada bangsa-bangsa. Hai orang Filistin, hai orang Amon, hai orang Amori, orang Moab. Kau lihat, Yebus dapat aku kalahkan. Dia meremehkan aku. Mengatakan bahwa orang buta dan timpang mampu mengusir aku. Tapi nyatanya, Yerusalem dapat direbut. Saudara tahu, mengapa saya katakan tadi bahwa Daud itu memiliki perencanaan yang luar biasa. Sampai sekarang, kota Yerusalem itu menjadi rebutan banyak bangsa. Kenapa, saudara? Para penulis Alkitab, para peneliti Alkitab, mulai zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bahkan sampai sekarang ini, letak pusat negara, kota itu di Yerusalem, di dunia ini. Mereka beranggapan siapa yang menguasai Yerusalem akan menguasai dunia. Semua pergerakan, ya, entah itu ekonomi, keamanan, ya, sosial, budaya, keagamaan, tumplek-blek di Yerusalem. Sampai sekarang ini jadi rebutan, saudara. Khususnya orang Israel dan orang Palestina. Mereka mengakui, mereka semuanya menganggap bahwa itu kota suci mereka. Nanti pada zaman setelah Daud, disitulah di Yerusalem ada bait suci. Salomo selesai, ya, Jenderal Titus datang, membumi hanguskan bait suci dan kota Yerusalem. Orang-orang Israel jadi buangan, ya, mereka kembali lagi, terus begitu. Tetapi sampai dengan sekarang, Yerusalem menjadi pusat kehidupan dunia ini. Daud tahu persis siapa yang bisa menguasai Yerusalem, kota Sion, kota Daud itu akan menguasai dunia. Dan inilah yang menjadi kebanggaan orang Israel kepada Daud. Sampai-sampai ketika Israel merdeka menjadi sebuah negara yang bukan kerajaan lagi, dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Mereka punya bendera, di tengahnya ada bintang Daud. Mengapa? Karena mereka mengakui
Daudlah yang mendirikan Israel. Ya, Saul menjadi raja pertama, tapi yang membesarkan Israel adalah Daud. Itulah sebabnya mengapa suku-suku Israel, tua-tua Israel, dengan segera datang ke Hebron untuk melantik Daud, mengurapi Daud menjadi raja atas 12 suku Israel. Ini saudara. Lalu pada perikop berikutnya, Daud bukan hanya dikagumi oleh rakyatnya, tapi Daud juga disegani, bahkan ditakuti oleh orang-orang sekelilingnya. Sebagai contoh, di ayat yang ke-11. Hiram, raja negeri Tirus. Tirus itu wilayah sekarang ini berdekatan dengan Sidon. Ya, itu wilayah kalau pada zaman modern adalah wilayah Libanon. Itu juga sebenarnya musuh besar Israel. Tetapi Hiram raja Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Artinya Hiram raja Tirus menjalin hubungan yang baik dengan Daud. Karena orang Hiram raja Tirus ini mengakui Daud mampu menjadi raja Israel. Dan itu keuntungan bagi Tirus. Khususnya raja Hiram ini. Supaya apa? Menjalin hubungan yang baik. Memberikan sebuah upeti bagi Daud. Membangun istana Daud. Kebanyakan kayu aras dari Libanon. Itu Hiram. Lalu, perikop berikutnya. Daud juga memukul kalah orang Filistin. Saya lihat. Begitu bangganya orang Israel. Yang bisa membuat orang Filistin takut dan kalah itu cuma Daud. Demi mendengar bahwa Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel, maka berusahalah raja-raja negeri Filistin menyerang Daud. Apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Ketika didengar, ayat 17 ya, orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ke Sion itu, saudara. Ketika orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow, ini dia. Di sini diperlihatkan bagaimana cara Daud mengalahkan orang Filistin. Kalau dulu lewat ketapel, lewat umban batu yang menancap di jagoannya orang Filistin, yaitu Goliat, tumbang. Karena Daud mengakui Goliat datang menantang dia, orang yang tidak bersunat itu, lewat kekuatan tombak dan pedangnya. Tapi Daud menghadapi Goliat atas nama Tuhan Allah Israel dan tumbang. Daud memiliki memori yang luar biasa bagaimana mengalahkan orang Filistin. Satu-satunya cara cuma apa? Tanya Tuhan. Dan betul, dilakukan. Di pasal-pasal berikutnya, Daud tanya sama Tuhan. Tuhan, ini orang Filistin datang. Gimana caranya? Aku hadapi atau aku bertahan? Apa jawab Tuhan? Hadapi, maju. Ya, ayat yang ke-19. Ya, kita tidak baca semuanya. Maju, hadapi. Aku akan memberikan orang Filistin, menyerahkan orang Filistin kepadamu. Daud maju dan menang. Filistin dikalahkan. Ya. Lalu menyerang lagi. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah-lembah Refaim, Daud tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, mereka gak kapok-kapok nih. Mereka datang menyerang lagi. Gimana caranya sekarang mengalahkan mereka? Apa kata Tuhan? Saudara? Lihat, saudara. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, ayat 23. Dan ia menjawab, Allah menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara tahu? Strategi yang dihadapi, ya, dilakukan oleh Daud menghadapi orang Filistin, selalu tanya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekarang
Daud betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Ya dulu sudah. Tapi sekarang harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena dia sudah menjadi raja atas 12 suku Israel. Dan gembala atas mereka. Daud mau dalam pikirannya, Yerusalem direbut dari tangan orang Yebus. Sekarang aku akan berikan keamanan bagi orang Israel. Musuh siapapun yang datang, yang menyerang Israel harus dikalahkan. Ya aku punya pasukan, ya aku punya 12 suku. Aku punya orang-orang yang siap berperang. Tapi satu-satunya cara dan strategi harus tanya sama Tuhan. Itulah hebatnya Daud. Itulah pemikiran Daud yang luar biasa. Selain diakui oleh orang Israel sebagai raja yang mumpuni dan berwibawa atas anugerah Allah, Daud juga punya perencanaan yang luar biasa. Dan yang membuat Allah sangat senang kepada Daud adalah dia mencari Tuhan dalam setiap menghadapi masalah musuh besarnya, termasuk orang Filistin. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dari sini kita belajar, saudara. Ketika Tuhan sudah memilih saudara dan saya, mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlengkapan-perlengkapan rohani buat kita. Ketika kita sudah menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kalau Daud kan dilantik menjadi orang yang dipilih Tuhan. Kita juga diselamatkan menjadi orang pilihan Tuhan lewat kematian Yesus Kristus. Maka mulai sekarang, hidup kita harus betul-betul ada di tangan Tuhan. Hidup kita betul-betul harus diserahkan kepada Tuhan. Strategi apa yang dapat kita ambil ketika menghadapi masalah dan musuh-musuh kita? Tanya sama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Hal ini tidak dilakukan oleh Saul. Dia maunya sendiri. Tapi Daud tanya Tuhan. Nanti pada akhir-akhir masa jabatan Daud, saudara, Allah tuh ngomong sama raja-raja penggantinya. Kalau hidupmu sama seperti Daud, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Artinya Daud menjadi blueprint bagi raja-raja Israel berikutnya. Supaya memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, Daud pernah melakukan pelanggaran kesalahan. Tapi dia segera berbalik. Bertobat. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kembali kepada Allah. Maka Allah mengokohkan kerajaannya. Menggenapi setiap janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Dan terbukti, Daud menjadi kebanggaan Allah. Kebanggaan bangsa Israel. Ditakuti oleh raja-raja sekeliling Israel. Dan orang Israel bangga memiliki Raja Daud. Sampai-sampai nanti, saudara, Juru Selamat kita, Mesias, yaitu Yesus Kristus, lahir dari keturunan Daud. Mengapa? Karena ada orang yang seperti ini. Kita belajar bercermin, kita gali kehidupan yang luar biasa ini, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jadilah orang yang menyenangkan Tuhan. Memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Tanya Tuhan dalam memutuskan apapun juga. Maka engkau dan saya disebut sebagai anak-anak Tuhan yang patut mendapatkan anugerah, berkat, perlindungan, kesembuhan, keselamatan. Dan semua janji Allah digenapi dalam hidup kita. Dan itulah 2 Samuel pasal yang ke-5. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Engkau memberikan sebuah gambaran yang luar biasa dari seorang Daud. Setelah diakui dan diangkat menjadi raja atas seluruh Israel, maka Daud memperkuat wilayahnya, menetapkan Yerusalem sebagai kubu pertahanan dan kota Daud. Dari situlah memancar keindahan, memancar wibawa ilahi. Sampai-sampai raja-raja di luar Israel hormat bagi mereka yang menjalin persahabatan. Seperti Hiram Raja Tirus. Tapi ada juga raja-raja yang berusaha memerangi Daud. Namun dikalahkan oleh Daud lewat strategi
atas petunjuk Tuhan. Kami belajar bagaimana seorang raja sebesar Daud tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pasukannya, bukan mengandalkan kepandaiannya, kekuatannya, tapi mengandalkan Tuhan. Dan strategi-strategi untuk mengalahkan musuh datangnya dari Tuhan. Dan terbukti Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari apa yang kami baca, kami pelajari, Tuhanlah yang memberikan wibawa ilahi kepada Daud. Untuk dihormati bagi orang Israel dan orang-orang sekelilingnya. Untuk mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh besarnya. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa. Kami sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terus hidup kami biarlah ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami minta petunjuk Yesus untuk menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Kalau Daud diberikan kemenangan demi kemenangan, maka kami juga anak-anak-Mu akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Sebesar apapun musuh kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Keluarga demi keluarga. Pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Bahkan pelayanan kami juga diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.